Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kita hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sering memicu perdebatan hangat, feminisme dalam Islam. Apakah keduanya bertentangan atau justru sejalan? Untuk membahas ini, saya memiliki narasumber yang sangat kompeten, Kak Reski, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Senang bisa berbagi perspektif tentang topik penting ini. Kak Reski, mungkin kita mulai dari pertanyaan dasar. Banyak orang menganggap feminisme dan Islam seperti air dan minyak tidak bisa disatukan. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Persepsi itu sendiri muncul karena pemahaman yang terbatas tentang keduanya. Feminisme, pada intinya, adalah tentang keadilan dan kesetaraan gender. Sementara Islam, sejak 1400 tahun lalu, sudah memberikan hak-hak fundamental kepada perempuan yang pada zamannya sangat revolusioner. Perempuan diberi hak untuk mewarisi, hak dalam pendidikan, hak untuk bekerja, dan memiliki properti sendiri. Semua ini jauh sebelum gerakan feminisme modern muncul di Barat. Menarik sekali. Tapi kita sering mendengar kritik bahwa dalam praktiknya perempuan muslim justru terpinggirkan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Kita harus membedakan antara ajaran Islam yang murni dengan praktik budaya dan tradisi patriarki. Tradisi patriarki yang sayangnya sering dibungkus dengan label agama, baik penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat muslim yang sebenarnya berakar dari adat istiadat, bukan dari Al-Quran atau Sunnah Nabi. Nabi Muhammad sendiri sebenarnya sangat menghormati perempuan. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga, mendengarkan pendapat istri-istrinya, bahkan dalam urusan politik dan perang. Kalau begitu, bisakah Anda berikan contoh konkret bagaimana Islam sebenarnya memberdayakan perempuan? Tentu saja. Mari kita lihat beberapa contoh. Pertama yaitu Khadijah, istri pertama Nabi, adalah pengusaha sukses yang memperkerjakan Nabi Muhammad, yang menunjukkan bahwa perempuan boleh bekerja dan bahkan menjadi atasan. Kedua, Aisyah, istri Nabi yang lain, adalah seorang ulama besar yang mengajarkan hadis kepada ribuan murid laki-laki. Ketiga, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas hasil usaha mereka sendiri. Ini berarti independensi ekonomi perempuan jamin dalam Islam. Tapi, bagaimana dengan isu-isu kontroversial seperti hijab, poligami, atau kepemimpinan perempuan? Bukankah ini sering dijadikan bukti bahwa Islam membatasi perempuan? Setiap isu ini perlu dikaji dengan mendalam, tidak bisa disederhanakan. Soal hijab misalnya, dalam Islam ini adalah pilihan spiritual perempuan untuk menutup aurat, bukan alat penindasan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada pemaksaan. Baik memaksa memakai ataupun melarang memakai, keduanya sama-sama melanggar kebebasan perempuan. Tentang poligami, perlu dipahami bahwa ini bukan perintah, melainkan pengecualian yang dengan syarat yang sangat ketat, terutama keadilan. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 129 bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap di antara istri-istri kamu yang mengindikasikan betapa beratnya syarat ini. Sedangkan soal kepemimpinan, tidak ada dalil sahih yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang menjadi ulama, hakim, dan penasihat khalifah. Jadi, menurut Anda, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan gender dalam komunitas muslim? Tantangan terbesarnya yaitu adalah mengurai benang kusut antara ajaran Islam yang otentik dengan tradisi patriarki yang sudah mengakar berabad-abad. Kita perlu ijtihad konseptual, yaitu memahami prinsip-prinsip universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan, lalu mengaplikasikannya sesuai konteks zaman. Kita juga perlu pendidikan yang komprehensif, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya dalam Islam. Apakah Anda melihat perkembangan positif dalam hal ini? Alhamdulillah, saya melihat banyak perkembangan positif. Semakin banyak ulama perempuan yang vokal, semakin banyak organisasi Islam yang memperjuangkan keadilan gender,
Dan yang penting, semakin baik laki-laki muslim yang memahami bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sebuah ancaman, melainkan bagian dari misi Islam untuk menegakkan keadilan. Perubahan memang lambat, tapi arahnya positif. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa, terutama kaum muda muslim? Pesan saya yaitu sederhana saja. Jangan takut untuk bertanya dan menggali ilmu langsung dari sumber-sumber Islam yang otentik. Jangan terima begitu saja interpretasi yang meminggirkan perempuan hanya karena itu tradisi yang sudah lama ada. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akal dan keadilan. Sebagai generasi muda, kalian punya tanggung jawab untuk membangun masyarakat muslim yang lebih adil, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama sebagai mitra yang setara dalam membangun peradaban. Terima kasih banyak Kak Rizky atas pencerahan yang sangat berharga ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka wawasan dan menginspirasi perubahan positif. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Kepada pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih ya. Iya. Sampai 15 menit ini. Pendek. Kau cepat sekali kau membaca, baik. Yang pelan-pelan kona. Baik, bersama Kak Rizky, kita akan beralih ke tema berikutnya, yaitu aliran radikalisme. Saya punya beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai aliran radikalisme? Radikalisme itu menurut saya adalah sebuah fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Istilah ini sering digunakan dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasinya secara efektif. Adapun definisi radikalisme yang saya ketahui yaitu secara umum merujuk pada paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Dalam konteks keamanan modern, radikalisme sering dikaitkan dengan ideologi yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, baik politik, agama maupun ideologi lainnya. Penting untuk membedakan antara pemikiran radikal yang legitimatis dalam diskusi akademis atau politik dengan radikalisme yang mengarah pada ekstremisme kekerasan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja karakteristik yang dimiliki aliran radikalisme? Adapun karakteristik yang dimiliki oleh aliran radikalisme yaitu pertama yaitu ideologi ekstrim, yaitu mengenai pandangan hitam putih tentang dunia, menolak kompromi atau dialog, dan menganggap kelompok lain sebagai musuh yang harus dihancurkan. Penolakan terhadap sistem juga menolak tatanan sosial, politik, atau hukum yang ada dan menganggapnya sebagai sistem yang harus diruntuhkan. Kedua yaitu justifikasi kekerasan. Justifikasi kekerasan ini mengarah pada membenarkan penggunaan kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka, seperti kerja paksa atau itulah. Keempat yaitu kelompok tertutup, cenderung untuk membentuk komunitas eksklusif yang mengisolasi anggotanya dari masyarakat luas. Selanjutnya pertanyaan ketiga, faktor-faktor pendorong dari aliran radikalisme. Adapun faktor-faktor pendorongnya yaitu pertama yaitu faktor sosial ekonomi, meliputi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi sosial dapat menciptakan rasa frustasi yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Kedua yaitu krisis identitas yang mengarah pada individu yang mengalami krisis identitas, terutama generasi muda, dapat mencari jawaban dalam ideologi radikal yang menawarkan sense of belonging dan tujuan hidup yang jelas. Ketiga yaitu ketidakadilan politik, yaitu mengacu pada persepsi tentang ketidakadilan, penindasan atau diskriminasi dapat memicu sentimen radikal, terutama ketika tidak ada saluran politik yang legitimate untuk menyerahkan keluhan. Keempat adalah propaganda dan
indoktrinasi, yaitu merujuk pada penyebaran ideologi radikal melalui berbagai media, termasuk media sosial yang memanfaatkan narasi emosional dan menyesatkan. Yang terakhir yaitu konflik berkepanjangan, yaitu situasi konflik yang tidak kunjung selesai dapat menormalkan kekerasan dan memperkuat narasi ekstremis. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat, yaitu apa dampak aliran radikalisme yang Anda ketahui? Dampak dari aliran radikalisme yaitu membawa dampak destruktif yang luas terhadap masyarakat, termasuk korban jiwa, trauma psikologis, kerusakan infrastruktur, destabilisasi politik, perpecahan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh generasi mendatang. Adapun yang saya ketahui mengenai strategi pencegahan dan penanggulangannya yaitu mengatasi aliran radikalisme memerlukan pendekatan komprehensif dan multidimensi. Yang pertama yaitu pendidikan dan literasi, meningkatkan pendidikan kritis, literasi media, dan pemahaman tentang keberagaman dapat membangun ketahanan masyarakat terhadap propaganda radikal. Kedua yaitu pemberdayaan ekonomi, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang kerja, dapat mengurangi kerentanan terhadap rekrutmen radikal. Yang keempat yaitu dialog antar budaya, mendorong dialog dan interaksi positif antar berbagai kelompok, yaitu dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang sering dieksploitasi oleh kelompok radikal. Kelima yaitu reformasi politik, yaitu menciptakan sistem politik yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, dapat mengurangi rasa frustasi yang memicu radikalisasi. Keenam yaitu adalah deradikalisasi. Deradikalisasi yaitu program rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang telah terpapar oleh ideologi radikal, melibatkan pendekatan psikologis, sosial dan spiritual. Yang terakhir yaitu penguatan hukum, yaitu penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap tindakan terorisme dan ekstremisme kekerasan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana peran masyarakat terhadap aliran radikalisme? Peran masyarakat yang saya ketahui terhadap aliran radikalisme yaitu masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam mencegah radikalisme. Keluarga sebagai unit terkecil harus menjadi benteng pertama dengan membangun komunikasi yang baik dan mengawasi perubahan perilaku anggota keluarga. Komunitas agama dapat mempromosikan pemahaman moderat dan toleran. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebinekaan tunggal ika. Media massa memiliki juga tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang berimbang dan tidak memprovokasi. Dan yang adapun yang saya ketahui mengenai radikalisme dalam secara umum adalah ancaman serius yang memerlukan respon kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang efektif harus bersifat preventif, tidak hanya represif, dan harus menangani akar masalah yang mendorong radikalisasi. Dengan pemahaman yang mendalam, komitmen bersama, dan strategi yang komprehensif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai, toleran, dan resisten terhadap ideologi ekstremis. Setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menolak kekerasan dan ekstremisme, serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Saya ketahui mengenai aliran radikal. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Anda berikan dengan tema aliran radikalisme. Selanjutnya kita tutup program ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali cara membaca, Bang.
yang pelan-pelan. Nah. Yang semua kenapa, Kak? Kenapa begitu ku membaca? Hai. Baik, kita beralih ke program selanjutnya, yaitu saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Kak Rizky. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu feminisme, Marxis, dan sosialis. Terima kasih atas undangannya. Senang bisa berbagi pemikiran tentang topik hari ini. Untuk memulai, bisakah Anda jelaskan secara sederhana apa itu feminisme Marxis dan bagaimana perbedaannya dengan feminisme pada umumnya? Setahu saya, feminisme Marxis itu adalah aliran feminis yang menganalisis penindasan perempuan melalui kerangka teori Marxis tentang kapitalisme dan kelas sosial. Berbeda dengan feminisme liberal yang fokus pada kesetaraan hukum dan hak individu, feminisme Marxis melihat akar penindasan perempuan terletak pada sistem ekonomi kapitalis dan pembagian kerja dalam masyarakat. Jadi, hubungannya dengan ekonomi dan kapitalisme sangat kuat. Betul. Feminisme Marxis itu berpendapat bahwa penindasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari eksploitasi kelas pekerja. Mereka itu melihat bagaimana sistem kapitalis memanfaatkan kerja domestik perempuan yang tidak dibayar, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak, untuk mereproduksi tenaga kerja tanpa biaya itu bagi sistem reproduksi kapitalis. Menarik sekali. Bagaimana dengan feminisme sosialis? Apakah sama dengan feminisme Marxis? Ada kesamaan, tapi juga perbedaan yang penting. Feminisme sosialis berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan feminisme Marxis. Kalau saja feminisme Marxis itu cenderung melihat kelas sebagai kontradiksi utama dan gender sebagai sekunder, feminisme sosialis berpendapat bahwa patriarki dan kapitalisme adalah sistem yang saling terkait dan sama-sama fundamental dalam menindas perempuan. Bisa Anda berikan contoh konkret bagaimana kedua sistem ini bekerja sama? Kita ambil contoh, upah perempuan yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Ini bukan hanya untuk soal diskriminasi gender semata, tetapi juga untuk menguntungkan kapitalis karena bisa menekan biaya tenaga kerja. Atau lihat bagaimana perempuan kelas pekerja mengalami beban ganda, bekerja di luar rumah dengan upah rendah, lalu pulang masih harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik tanpa bantuan yang memadai. Jadi, mereka mengalami eksploitasi berlapis. Tepat sekali. Feminisme sosialis memperkenalkan konsep sistem ganda atau dua sistem teori yang menjelaskan bahwa patriarki dan kapitalisme itu bekerja bersama-sama. Perempuan tidak hanya terlindas sebagai pekerja, tetapi juga sebagai perempuan, dan penindasan diperkuat oleh ideologi yang menganggap pekerja itu sebagai domestik, sebagai kodrat perempuan, dan bukan kerja produktif yang seharusnya dihargai. Bagaimana tokoh-tokoh penting dalam aliran pemikiran ini? Ada banyak pemikir penting. Untuk feminisme Marxis, kita bisa lihat karya-karya dari Alexandra Kollontai dan Clara Zetkin dari awal abad ke-20. Mereka itu aktif dalam gerakan sosialis dan memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja. Kemudian ada pemikir kontemporer seperti Silvia Federici yang menulis bagaimana akumulasi primitif kapitalis itu bergantung pada kontrol atau tubuh dan kerja perempuan. Bagaimana dengan feminisme sosialis? Juliet Michel, Heidi Harman, dan Iris Marion Young yang adalah nama-nama penting. Harman terkenal dengan esainya yang berjudul The Happy Marriage of Marxist and Feminist, yang mengkritik bagaimana analisis Marxis tradisional gagal memahami patriarki sebagai sistem yang otonom. Dia itu berpendapat bahwa kita perlu analisis yang mengintegrasikan keduanya. Apakah pemikiran ini masih relevan di abad ke-21? Sangat relevan, bahkan mungkin lebih relevan sekarang. Dan saya fenomena ekonomi X
outsourcing pekerjaan perawatan, atau bagaimana perempuan migran bekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan upah murah. Ini semua menunjukkan bagaimana kapitalisme global terus mengeksploitasi kerja perempuan, terutama perempuan dan dari kelas pekerja dan negara berkembang. Apa kritik terhadap feminisme Marxis dan sosialis ini? Ada beberapa kritik. Pertama yaitu feminisme interseksional, mengkritik bahwa analisis ini terlalu fokus pada gender dan kelas, tetapi kurang memperhatikan ras, etnis, dan bentuk penindasan lainnya. Kedua, ada kritik bahwa terlalu deterministik secara ekonomi dan mengabaikan dimensi kultural dan psikologis dari penindasan perempuan. Ketiga, yaitu beberapa feminis liberal berpendapat bahwa reformasi itu dalam sistem kapitalis masih mungkin tanpa perlu revolusi total. Bagaimana feminisme Marxis dan sosialis menjawab kritik ini? Ada banyak feminis Marxis dan sosialis kontemporer sebenarnya sudah mengintegrasikan perspektif interseksional. Mereka menganalisis bagaimana kapitalisme itu rasial, misalnya menciptakan hierarki di antara perempuan berdasarkan ras dan kelas. Angela Davis adalah contoh baik dari feminis yang mengintegrasikan analisis kelas, gender, dan ras dalam karyanya. Apa solusi atau tujuan yang ingin dicapai oleh feminisme Marxis dan sosialis? Tujuan jangka panjangnya adalah transformasi radikal dari sistem ekonomi dan sosial. Ini termasuk penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi, sosialisasi kerja domestik dan perawatan, serta penghancuran patriarki sebagai sistem. Dalam praktik, ini bisa berarti memperjuangkan kebijakan seperti upah layak, cuti melahirkan, dan cuti orang tua yang dibayar. Fasilitas perawatan anak yang disubsidi negara, dan pengakuan serta kompensasi untuk kerja domestik. Terdengar seperti perubahan yang sangat besar. Memang, tapi feminis Marxis dan sosialis percaya bahwa ada perubahan struktural fundamental, kesetaraan gender yang sejati tidak akan pernah tercapai. Reformasi parsial meskipun penting tidak akan mengatasi akar masalahnya selama sistem kapitalis patriarkal masih ada. Sebelum kita tutup, apa pesan Anda untuk Kati dulu? Habis itu menurut tadi yang masih ada kebaca. Potong dulu. Asal membaca sebelum kita tutup, apa pesan Anda untuk mendengar ini? Kau apa dia mau baca? Nah, sebelum kita tutup, apa pesan Anda untuk pendengar yang ingin memahami lebih dalam tentang feminisme Marxis dan sosialis? Saya akan mengatakan dua hal. Bacalah karya-karya dari para pemikir ini dengan pikiran terbuka. Anda tidak harus setuju dengan semua argumen mereka, tapi memahami perspektif ini akan memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas penindasan perempuan. Kedua, lihatlah realitas di sekitar kita. Siapa yang melakukan kerja perawatan, siapa yang dibayar paling rendah, bagaimana pembagian dalam rumah tangga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita melihat relevasi analisis Marxis dan sosialis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Kak Rizky atas penjelasan yang sangat mencerahkan ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi pendengar. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.